Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi matriks yang di dalamnya itu dibahas tentang determinan dan inverse matriks. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah determinan dan inverse matriks yang ordonya adalah 2 kali 2. Baik, kalau kita berbicara tentang operasi pada suatu bilangan, kalau pada operasi tambah, kita tahu bahwasanya 2 kalau ditambahkan dengan 0, itu maka hasilnya akan sama dengan 2. Mengapa? Karena 0 merupakan elemen identitas pada operasi tambah. Sehingga berapapun bilangannya, kalau ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau 2 ditambah 0 hasilnya 2, 3 ditambah 0, maka hasilnya juga 3, dan seterusnya. Jadi berapapun bilangan kalau ditambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, karena 0 merupakan elemen identitas pada operasi tambah. Kemudian, sekarang kalau misalkan kita mau mencari 2 ditambah dengan berapa yang hasilnya adalah 0, di mana 0 merupakan elemen identitas. Jadi kita mau mencari bilangan yang kalau ditambahkan dengan 2 hasilnya adalah elemen identitas, yakni 0. Maka tentu 2 ditambah dengan negatif 2 yang merupakan lawan dari 2, itu yang hasilnya sama dengan 0. Maka 2 ditambah dengan negatif 2, ini yang hasilnya sama dengan 0. Nah, negatif 2 ini dikatakan inverse dari 2 pada operasi tambah. Atau 2 juga merupakan inverse dari negatif 2 pada operasi tambah. Karena ketika 2 bilangan tersebut ditambahkan, maka hasilnya adalah elemen identitas. Sehingga dikatakan 2 dan negatif 2 merupakan bilangan yang saling inverse pada operasi tambah. Nah, pada operasi kali, 3 dikalikan dengan 1, itu hasilnya adalah sama dengan 3. Dan berapapun bilangan, kalau dikalikan 1, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Mengapa? Karena 1 adalah elemen identitas pada operasi perkalian. Jadi 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian. Sehingga berapapun bilangan dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau 3 kali 1 hasilnya pasti sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan mencari 3 dikalikan dengan berapa yang hasilnya adalah 1, di mana 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian. Maka kalau 3 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Jadi 3 dan negatif 3 bukan merupakan kebalikan atau inverse dari 3. Nah, 3 dikalikan berapa supaya hasilnya adalah elemen identitas atau sama dengan 1, maka di sini adalah sepertiga. Kebalikan dari 3. Karena 3 adalah 3/1, kebalikannya sepertiga. Jadi 3 dikalikan sepertiga itu hasilnya adalah 1, di mana 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian. Sehingga dikatakan sepertiga ini merupakan inverse dari 3. Sebaliknya, 3 juga bisa dikatakan inverse dari sepertiga. Jadi 3 dan sepertiga itu merupakan bilangan saling inverse pada operasi perkalian. Nah, pada matriks itu juga ada. Pada perkalian matriks
Jadi suatu matriks A kalau dikalikan dengan matriks identitas, itu hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Di mana kita tahu matriks identitas itu adalah matriks yang elemen diagonalnya adalah 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Nah, kalau pada matriks yang urdonya 2 kali 2, misalkan matriks A itu elemen-elemennya adalah 2, negatif 1, 1, dan 0. Maka elemen-elemen dari matriks identitas, kalau ordonya 2 kali 2, itu adalah 1, 0, kemudian 0, 1. Jadi diagonalnya adalah 1 elemennya, sedangkan yang lainnya adalah 0. Nah, ini merupakan matriks identitas yang berurdo 2 kali 2. Ini adalah matriks sebarang, misalkan matriks A yang elemennya adalah 2, negatif 1, 1, dan 0. Sekarang kita coba kita kalikan, apakah hasilnya memang sama dengan matriks semula atau A? Kita coba. 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga 2 ditambah dengan 0. Kemudian baris pertama kolom kedua, 2 dikalikan 0, itu hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 1 kalikan dengan 1, hasilnya adalah negatif 1. Ditambah dengan negatif 1. Kemudian baris kedua, kalikan kolom pertama. 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Ditambah dengan 0 kalikan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian baris kedua, kalikan kolom kedua. 1 kalikan 0, hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 0 kalikan 1, itu hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 2. 0 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. 1 tambah 0 hasilnya adalah 1, 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Nah, ternyata hasilnya itu sama dengan matriks semula. Yang elemennya adalah 2, negatif 1, 1, 0. Ini elemennya juga 2, negatif 1, 1, 0. Berarti ini adalah matriks identitas yang urdonya adalah 2 kali 2. Karena matriks berapapun, matriks sembarang dikalikan dengan matriks identitas, itu hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ini matriks semula. Jadi matriks A dikalikan matriks identitas, hasilnya adalah matriks A. Nah, kalau misalkan ada suatu matriks, misalkan matriks A dikalikan dengan matriks B, hasilnya adalah matriks identitas, hasilnya adalah ini. Jadi suatu matriks, misalkan matriks A ini dikalikan dengan suatu matriks yang lain, misalkan matriks B, hasilnya adalah matriks identitas, maka dikatakan bahwa B itu merupakan inverse daripada matriks A. Jadi kalau A dikalikan B hasilnya matriks identitas, maka B itu dikatakan merupakan inverse dari matriks A, yang biasanya diberi notasi dengan pangkat negatif 1. Jadi matriks B itu ditulis dengan A pangkat negatif 1, yakni A inverse. Jadi inverse daripada matriks A. Atau juga A itu merupakan inverse daripada matriks B. Sehingga A itu juga bisa disebut dengan B inverse. Jadi inverse daripada matriks B. Atau A dan B ini dikatakan saling inverse. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya matriks A dikalikan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah hasilnya adalah matriks identitas. Nah, kalau dibalik pun
hasilnya juga akan sama. Jadi A inverse dikalikan matriks A itu sama dengan matriks identitas. Jadi A dikalikan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, kemudian kalau misalkan ada suatu matriks A elemennya adalah A, B, C, D. Maka inverse daripada matriks A yang kita tuliskan dengan A pangkat negatif 1 atau A inverse itu bisa dicari dengan rumus seperdeterminan dari matriks A atau seper AD min BC. Jadi ini adalah perkalian dari AD dikurangi dengan BC. Seper AD dikurangi BC dikalikan dengan membalik antara elemen baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua. Jadi ini A-nya diletakkan di D, sedangkan D-nya diletakkan di A. Ya, jadi ini D, ini A. Kemudian B dan C-nya dinegatifkan. B dan C-nya itu dinegatifkan. Negatif B, kemudian ini juga negatif C. Di mana AD dikurangi BC itu disebut dengan determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A. AD dikurangi BC sama dengan disebut dengan determinan matriks A. Kalau kita notasikan determinan matriks A ini sama dengan seperti ini. Sama dengan matriks A, hanya saja ini garisnya lurus tidak siku, bukan kurung siku, tetapi ini lurus garisnya. Itu notasi daripada determinan dari suatu matriks. Jadi ini adalah determinan dari matriks A. Sama dengan AD dikurangi dengan BC. AD dikurangi BC. Nah, kemudian matriks ini itu dikenal dengan adjoint. Jadi matriks ini dikenal dengan adjoint daripada matriks A. Jadi ini dikenal dengan adjoint, disingkat menjadi seperti ini, adjoint daripada matriks A. Jadi ini adalah adjoint daripada matriks A. Apa itu adjoint daripada matriks A? Adjoint daripada matriks A itu merupakan matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor itu apa? Matriks yang elemen-elemennya itu merupakan kofaktor daripada matriks semula. Jadi ini adalah matriks kofaktor, yakni elemennya adalah kofaktor dari matriks semula. Jadi kofaktor dari baris pertama kolom pertama itu sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan baris ditambah dengan kolom, kemudian dikalikan dengan minornya, minor dari baris dan kolom tersebut. Mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita akan membahas tentang inverse matriks yang ordonya adalah 3x3. Untuk 2x2 kita langsung bisa menggunakan rumus ini saja. Jadi kalau matriks A itu elemennya A, B, C, D, maka inverse daripada matriks A bisa dicari dengan menggunakan rumus seper AD dikurangi BC dikalikan dengan ini dibalik tempatnya D, A, kemudian B dan C-nya dinegatifkan. Jadi ini adalah rumus inverse dari matriks yang ordonya adalah 2x2. Inverse matriks yang ordonya 2x2, di mana AD dikurangi BC merupakan determinan dari matriks A, kemudian ini merupakan adjoint daripada matriks A. Jadi bisa kita tuliskan juga inverse dari satu matriks itu sama dengan untuk ordonya 2x2 seperdeterminan matriks A, kemudian dikalikan dengan adjoint daripada matriks A. Yang kalau ordonya 2x2 cukup kita gunakan rumus ini saja langsung.
Jadi matriks A elemennya A, B, C, D, maka inverse dari matriks A itu sama dengan 1/AD dikurangi BC dikalikan dengan membalik tempat antara A dan D, D, A, kemudian B dan C-nya dinegatifkan. Negatif B, negatif C. Itu untuk rumus inverse dari matriks yang ordonya 2 kali 2 kali 2. Mengapa rumusnya seperti ini? Nanti di lain kesempatan kita akan membuktikannya. Karena membutuhkan waktu yang agak lama. Sehingga cukup untuk kali ini kita langsung menggunakan rumus daripada inverse dari suatu matriks yang ordonya 2 kali 2. Kalau matriks A adalah elemennya A, B, C, D, maka inverse dari matriks A yang ditulis dengan A pangkat negatif 1, A inverse, itu sama dengan 1/AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks membalik A dan D, kemudian menegatifkan B dan C, dinegatifkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada sebuah contoh. Misalkan ada contoh seperti ini. Nah, contoh misalkan diketahui suatu matriks, matriksnya adalah matriks P yang elemennya adalah 5, negatif 7, 3, negatif 4. Tentukan inverse dari matriks P tersebut. Jadi kita akan mau mencari inverse dari matriks P dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C, ini D. Baik. Seperti yang kita dapatkan tadi rumusnya, di mana kalau matriks A itu elemennya adalah A, B, C, D, maka A inverse-nya itu sama dengan 1/AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks yang elemennya ini dibalik, kemudian ini dinegatifkan. Nah sekarang A, B, C, D-nya, A-nya berarti 5, B-nya negatif 7, kemudian C-nya 3, D-nya adalah negatif 4. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Karena yang ditanya adalah inverse matriks P, berarti kita tulis P inverse. Jadi matriks P elemennya adalah 5, negatif 7, kemudian 3, negatif 4. Maka inverse daripada matriks P itu sama dengan 1/AD dikurangi BC. A-nya adalah 5, berarti 5 dikalikan dengan negatif 4. Kalikan negatif 4 dikurangi dengan BC. B-nya adalah negatif 7, C-nya adalah 3. Negatif 7 dikalikan dengan 3. Nah, ini saya perpanjang. Jadi satunya mestinya letakkan di tengah. Kemudian dikalikan dengan matriks. Nah, D-nya adalah negatif 4. Negatif 4, kemudian A-nya adalah 5 letakkan di sebelah sini. Kemudian min B, negatif dari negatif 7 itu adalah 7. Kemudian min C, negatif dari 3 berarti ya negatif 3. Nah kemudian kita cari 1/5 kalikan dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 20. Dikurangi dengan negatif 7 dikalikan 3 adalah negatif 21. Negatif 21. Negatif 21. Kemudian yang ini tetap matriksnya negatif 4, 7, kemudian negatif 3, 5. Kita cari hasilnya
Sekarang negatif dikurangi negatif 21 berarti menjadi positif 21. Negatif 20 ditambah 21 itu hasilnya adalah 1. Jadi 1/1. Dikalikan dengan matriks negatif 4, 7, negatif 3, 5. Karena 1/1 1, 1 skalar dikalikan matriks dikalikan ke dalam 1, maka 1 dikalikan dengan elemen yang ada di dalam, hasilnya akan tetap elemen yang seperti yang di dalam tadi. Berarti hasilnya adalah matriks yang elemennya negatif 4, 7, negatif 3, dan 5. Jadi ini adalah inverse daripada matriks P. Jadi P inverse-nya adalah matriks yang elemennya negatif 4, 7, negatif 3, kemudian 5. Apakah benar ini hasilnya? Kita bisa membuktikannya dengan mengalihkan matriks dengan matriks P. Jadi kita coba buktikan apakah benar hasilnya adalah matriks identitas. Kita kalikan matriks P dikalikan dengan P inverse hasilnya tadi. Apakah hasilnya adalah matriks identitas? Nah, kalau misalkan nanti benar, berarti benar bahwa ini adalah inverse daripada matriks P. Tetapi kalau misalkan salah, hasilnya bukan matriks identitas, maka berarti kita keliru, ada kesalahan di dalam kita mencari inverse matriks P tersebut. Baik, kita kalikan. Matriks P elemennya tadi adalah 5, negatif 7, 3, negatif 4. 5, negatif 7, kemudian 3, negatif 4. Dikalikan dengan matriks P inverse-nya tadi, inverse matriks P tadi yang kita dapatkan negatif 4, 7, kemudian negatif 3, 5. Ya, maka hasilnya adalah kita kalikan baris pertama, kolom pertama, 5 dikalikan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 20. Kemudian ditambah dengan negatif 7 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah 21. Kemudian baris pertama kalikan kolom kedua, 5 kalikan dengan 7, hasilnya adalah 35, ditambah dengan negatif 7 kalikan dengan 5, itu hasilnya adalah negatif 35. Nah, kemudian baris kedua kalikan dengan kolom pertama. 3 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah negatif 12. Kemudian negatif 4 kalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah 12. Kemudian baris kedua, kolom kedua, 3 dikalikan 7, 21, ditambah dengan negatif 4 kalikan dengan 5 adalah negatif 20. Nah, kemudian kita cari hasilnya. Negatif 20 ditambah dengan 21 hasilnya adalah 1. 35 ditambah negatif 35 hasilnya adalah 0. Negatif 12 ditambah 12 hasilnya 0. 21 ditambah negatif 20 hasilnya adalah 1. Nah, ternyata hasilnya adalah matriks identitas. Sehingga benar bahwasanya ini merupakan inverse daripada matriks P. Jadi matriks ini dengan ini dikatakan saling inverse karena hasil kalinya adalah matriks identitas. Demikian pembahasan kita tentang determinan dan inverse matriks yang ordernya 2x2. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.